Mimpi beliau untuk mendirikan sekolah ini sebetulnya sederhana sekali. Beliau ingin menjadikan sekolah ini adalah Indonesia kecil. Tanah air, ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Sekolah Bestari Utami, kalau disingkat itu BU. Kenapa BU? Karena ketika didirikan, Bu Tanti sebagai pendiri dan juga yayasan itu memiliki visi bahwa BU akan menjadi singkatan yang sama dengan Budi Utomo sebagai penggerak. Dari awalnya sekolah ini dibangun atau ada dalam satu rumah, bukan bentuk sekolah, tetapi ada di tempat tinggal, yaitu di Pasundan, Jalan Pasundan 45. Dia punya keinginan untuk merubah pendidikan yang ada di Indonesia, khususnya yang ada di Kota Garut. 3 hal yang selalu digadang-gadangkan oleh beliau adalah bahwa semua anak itu harus mampu. Kapasitas head-nya, kepalanya, heart-nya, hatinya, serta hands-nya. Mereka harus menjadi orang-orang yang pintar, baik, serta terampil. Memiliki keterampilan hidup yang akan bisa mereka gunakan untuk masa depan mereka. Juga mereka orang-orang yang memiliki karakter hati yang baik, yang bisa diandalkan untuk menjadi pemimpin-pemimpin di masa depan. Saya sebagai orang tua merasa bangga dengan sekolah ini, dengan konsep inklusi yang diberikan, memberikan lingkungan yang nyaman, yang sangat mendukung pertumbuh kembang anak-anak, terutama anak berkebutuhan khusus, karena mereka memiliki hak yang sama dalam bersekolah, memiliki hak yang sama untuk diakui, dan yang paling penting yang saya bangga sekali dengan SD Bestari Utami, konsep no bully. Semua anak nyaman, sama, diperlakukan sama seperti anak-anak yang lainnya. Untuk di sekolah kami tentang pembulian ada beberapa peraturan yang berlaku keras untuk pembulian ini. Contohnya dilarang membuli, dan jika ada pembulian, guru-guru dan yang lainnya bisa langsung bertindak ke anak-anak yang membuli dan menjadi korban bully. Tapi untuk yang kelas-kelas besar seperti kelas 6, 7, dan 8, di sini dibiasakan untuk menyelesaikan masalahnya sendiri dulu. Ketika terjadi suatu masalah, mereka akan dipertemukan, mereka akan disatukan, mereka akan saling bersalaman di situ sampai masalahnya clear. Bisa dikatakan sekolah yang penuh dengan toleransi, karena anak-anak tidak hanya mendapat pendidikan secara akademis, juga pendidikan perilaku dan pembangunan karakter. Salah satunya adalah saling menghargai dalam toleransi. Kami berteman sudah hampir Dari TKB kan? dari TK sampai kelas 2 SMP kami berteman. Kami tidak memandang suku, agama, atau ras apapun. Yang penting kami berteman dengan baik dan saling membantu bersama teman. Walaupun berbeda agama juga, teman tetap teman sih. Karena ya di sekolah ini mengajarkan kebersamaan dan toleransi. Toleransi. Jadi di sini tuh benar-benar seperti Indonesia kecil.
di mana perbedaan agama itu kentara di sini, tapi tidak menjadi persoalan. Anak saya malah belajar, oh ternyata agama lain tuh seperti ini, berbeda dengan agama saya, tapi dia tidak terpengaruh, dia tetap tetap mengikuti ajaran agama seperti di rumah. Satu hal yang saya lihat sejak mulai pagi, anak-anak diwajibkan untuk renungan. Renungan tersebut dibagi menjadi yang beragama Islam dan juga yang beragama non-Islam, jadi Kristen. Di situ saya sering melihat mereka berbagi dengan berdoa bersama ataupun memberikan waktu, saling memberikan waktu antara yang agama yang satu terhadap agama yang lain. Mengenai stigma sekolah mahal Bestari Utami, saya sangat tidak setuju. Kenapa? Karena tidak bisa kita menilai segala sesuatu tanpa kita mengenal terlebih dahulu. Jika kita bandingkan dengan sekolah-sekolah lain, terutama di luar Garut, dengan sistem pembelajaran yang ada di Bestari Utami, dari mulai metode, dari mulai bagaimana sistem pembelajarannya, praktek-praktek yang dilakukan setiap harinya oleh siswa-siswa, itu menjadi jauh lebih murah. Waktu dulu saya pertama masuk ke sini ragu, mampu nggak anak saya sekolah di sini. Ternyata di sini banyak yang ngedukung, kayak kepala sekolah, orang tua murid. Itu yang membuat saya berani masuk di sini. Padahal bagi saya ini sekolah lah nggak mungkin kalau anak saya sekolah di sini. Keterbatasan masalah biaya.